Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 613 perusahaan bangkrut. Perkataan Thomas tentu bukan omong kosong. Sugar God nomor 2 tidaklah sehebat yang dikira. Jika ingin menulisnya, Thomas bisa saja menuliskan sebuah Sugar God nomor 3, dengan khasiat yang jauh lebih baik. Dan kini guru sedang berada di samping. Jika sungguh ingin meminta Yansen Ye turun tangan, maka resep yang jauh lebih bagus pasti bisa didapatkan. Jadi Sugar God nomor 2 itu boleh ada, boleh juga tidak ada. Raut wajah Gaelzu memecat, melihat ekspresi wajah Melissa, kelihatan memang tidak ada keinginan membantu. Dia pun segera mengeluarkan handphone, menelepon kakek Su. Halo. Kakek Su, aku Gaelzu, ada sedikit hal yang ingin aku mohon pada Anda. Tut. Sebelum perkataan Gaelzu selesai, telepon malah sudah dimatikan. Awalnya Gael bergantung penuh pada keluarga Su. Terutama Erik Su, tuan kedua keluarga Su. Sayangnya saat ini Erik Su sudah meninggal. Kakek Su tentu tidak bersedia ikut campur masalah kecil seperti itu. Kematian Erik memang berhubungan dengan Gael. Jika bukan karena dirinya yang melakukan provokasi, keluarga Su dan keluarga Hua tidak akan kehilangan seorang anak. Setelah telepon dimatikan, wajah Gaelzu menjadi semakin pucat, langsung terjatuh duduk ke atas kursi. Wajah itu seperti bertambah tua 10 tahun. Gawat, benar-benar gawat, 10 triliun di Siwan Company, ditambah dengan 10 triliun pinjaman bank, totalnya 20 triliun, sama sekali tidak mampu dia bayar. Jangankan dana simpanan perusahaan, sekalipun aset-aset dan semua barang dalam kantor dijual, tetap saja tidak mencapai 20 triliun. Gaelzu menundukkan kepala, berpikir sejenak, lalu menelepon lagi. Kepala Sun, tidak perlu menunggu hingga besok lagi, hari ini juga aku akan mengumumkan kebangkrutan. Zus Pharmaceutical Co., Ltd., kembali menjadi milik bank. Semua pemegang saham heboh mendengarnya. CEO Su, apa maksudmu? Bagaimana dengan saham milik kami? Gaelzu, ini tabunganku selama seumur hidup, saham sebanyak ratusan juta milikku, hilang begitu saja karenamu. Gaelzu, kamu sialan, aku akan membunuhmu. Banyak pemegang saham hidup bergantung pada saham Zus Pharmaceutical Co. Ltd. Dulu. Saat Melissa memimpin, setiap orang mendapatkan bonus yang besar setiap tahunnya, cukup sekali untuk menghidupi satu keluarga. Kini, tidak hanya bonus yang tidak ada, bahkan dana utama pun lenyap. Belum 7 hari mengambil alih perusahaan, Gaelzu malah sudah membuat perusahaan mengalami kebangkrutan, benar-benar tidak berguna. Banyak sekali pemegang saham yang merasa tidak bisa terima. Langsung menyerang dan memukuli Gael. Melissa yang berdiri di belakang menolehkan kepala, sebenarnya dia tidak bersedia menyaksikan kejadian seperti itu. Dalam hatinya tersimpan banyak kenangan tentang perusahaan itu. Dia telah berkorban sangat banyak, tetapi sama seperti yang Thomas katakan, orang-orang dari keluarga Zhu itu, sama sekali tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Gaelzu dihajar hingga babak belur, para pemegang saham yang sudah kelelahan pun menghentikannya, semua mata menatap Melissa dengan penuh berharap. CEO Zhu, lebih baik Anda yang pimpin kami saja. Benar, CEO Zhu lah yang lebih bisa diandalkan. Gaelzu benar-benar mengecewakan. CEO Zhu, kami tidak ingin pergi. Semua orang merindukan kebaikan Melissa sejak dulu, jika dibandingkan, Gaelzu sama sekali tidak ada apa-apanya. Melissa Zhu hanya tersenyum datar, berkata, baik, jika kalian semua begitu ingin mengikutiku, maka aku akan kembali bangkit, membangun kembali Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd., pembagian saham seperti semula, tidak ada perubahan. Semua orang gembira mendengarnya. Hidup CEO Zhu. Mendengar seruan para pemegang saham, Gaelzu pun marah besar, segera berdiri dengan sangat kesuliatan. Melissa, kamu benar-benar membanggakan diri, kamu pikir siapa dirimu, tahukah kamu seberapa beratnya membangun kembali sebuah perusahaan? Kamu kira Siwan Company dan perusahaan besar Meng,
masih memiliki uang lebih untuk mendukungmu. Dr. Stranger Thomas Keane, bab 614-40 triliun. Meski kini sudah pulih kembali, perusahaan besar menang dan Siwan Company berada pada tahap di mana baru saja bangkit, jangankan beberapa triliun, ratusan miliar saja akan berat sekali untuk mereka keluarkan. Di antara semua pemegang saham yang duduk di sana, hanya ada sebagian kecil pemegang saham lama Wenhe Pharmaceutical Co. Ltd., sebagian besar adalah pemegang saham baru di Zeus Pharmaceutical Co. Ltd., jika ditotalkan semua, untuk mengembalikan nilai saham mereka seperti dulu, diperlukan setidaknya 20 triliun. Dan yang 20 triliun itu juga harus didatangkan sekaligus. Agar dapat melanjutkan pendanaan dalam produksi, dengan begitu perusahaan pun akan pulih kembali. Dari mana Melissa mendapatkan uang sebanyak itu? Melissa tersenyum dingin. Urusanku tidak memerlukan campur tanganmu, jika kamu terlalu santai, silahkan urus prosedur kebangkrutan terlebih dahulu. Gael sama sekali tidak bisa terima, dia tidak percaya Melissa memiliki kemampuan sebesar itu, mungkinkah dia bisa menopang perusahaan itu seorang diri. Gael Zhu segera pergi ke bank untuk menyelesaikan prosedur kebangkrutan. Saat ini semua barang dalam kantor telah menjadi milik bank. Sesuai aturan, bank akan melakukan acara lelang, tetapi Kepala Sun mengerti Melissa memiliki maksud membelinya, karena itulah dia pun datang bertanya ke kantor. Bagaimanapun juga, perusahaan sebesar itu tidak mungkin berhasil dilelang dengan mudah, sekalipun dengan harga murah, tidak semua orang bisa mengeluarkan uang sebanyak ratusan miliar. Kepala Sun dan Gael Zhu kembali ke dalam kantor. Kali ini, Gael Zhu datang untuk menyaksikan keramaian, sekarang perusahaan itu tidak lagi memiliki sedikitpun hubungan dengan dirinya, dia ingin melihat, bagaimana Melissa Zhu menghadapi para pemegang saham. Kepala Sun berjalan ke hadapan Melissa, bertanya. CEO Zhu, Anda berencana mengambil alih Zeus Pharmaceutical Co. Ltd. Iya, berapa harganya, silahkan Anda sebutkan harga. Sesuai dengan harga pasaran, sekurang-kurangnya 3 triliun. Tidak masalah. CEO Zhu enak sekali diajak kerja sama, sekarang juga uang bisa diberikan. Tunggu sebentar. Mendengar Melissa Zhu bimbang sesaat, Gael pun tertawa dingin. Kepala Sun, jangan dengarkan perkataannya, dia hanya berpura-pura, mana mungkin memiliki uang 3 triliun. Sekalipun memilikinya, untuk apa dia mengambil alih perusahaan kosong ini? Dia hanya sedang mempermainkanmu. Perkataan Gael Zhu baru saja terucap, pintu ruang rapat terbuka, Buma masuk ke dalam. Apakah dengan Nona Zhu, Melissa Zhu? Melissa Zhu terdiam sesaat, baru berkata. Benar aku, apakah Anda pihak investor yang dimaksud? Sebelumnya Thomas sempat mengatakan pada Melissa dan memintanya membangkitkan kembali perusahaan. Persoalan investor tidak perlu dipusingkan, tidak disangka dia malah mendatangkan seorang investor asing. Buma berkata, benar sekali. Aku adalah Buma, Perdana Menteri dari negara X. Karena datang terburu-buru, uang tunai yang aku bawa tidak terlalu banyak, hanya membawa sekitar 40 triliun, bagaimana jika dijadikan sebagai investasi tahap awal dulu? Seketika, semua mata tercengang. 40 triliun. Investasi tahap awal. Tidakkah kekayaan ini terlalu menakjubkan? Omong kosong saja, uang tunai 40 triliun, mana ada orang yang memiliki uang sebanyak itu? Kamu pasti tidak mendengar dengan jelas ya, dia seorang Perdana Menteri. Tahukah kamu apa itu negara X, negara dengan minyak bumi terbanyak, cukup mengadakan sedikit minyak bumi saja, mereka bisa mengguncang dunia. Pantas saja, lihatlah jari tangannya yang penuh dengan cincin berlian, coba lihat jam tangannya, kelihatan jelas kekayaan yang dia miliki. Dengan wibawa seorang Buma, mengeluarkan uang 40 triliun sama sekali tidak mustahil baginya. Buma segera menyodorkan sebuah kertas cek, kebetulan Kepala Sun di sana. Cek itu tidak mungkin bisa dipalsukan, dan berlaku atau tidaknya cek itu akan terlihat langsung. Kepala Sun menerima cek itu, memeriksa sebentar, lalu mengangguk dengan puas. Cek ini berlaku, kita langsung tanda tangani kontrak saja. Baik. Begitu mendengar kata-kata bahwa cek itu berlaku, semua orang bernafas dengan lega. Bersambung. Titik.